Jadi bukan berarti ketika yang katakanlah di luar lingkungan pesantren kemudian saya atau Gusti berada di dalam lingkungan pesantren berarti kita lebih baik, enggak juga. Itu enggak jadi jaminan. Tapi yang penting kita ada niatan bahwa kita belajar menjadi orang yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kita yang tidak terkenal dan tidak mau dikenal. Yeah. Oke, di sini kita tuh apa ya? Nggak ngaji kali ya, karena kita ada di tempat beda nih. Ada yang beda nih di cafe salah satu coffee shop ya. Dan sekalian silaturahmi ke teman gua Bafi namanya, dan narasumber kita Gus Aziz Cizuri. Ya, terima kasih. Kita ngopi-ngopi aja ya. Ya ngobrol aja santai ini mah. Nggak serius, nggak ngebahas nasab enggak ini mah. Lagi bahas juga ya, katanya kan kita mau disebut konten gibah, sharing-sharing. Iya, konten gibah pemecah belah. Jadi sekarang mau ya udah. Enggak, ini mah ya santai aja nih mas sambil ngopi ngerokok gitu kan, nggak perlu serius-serius. Darah tinggi kan? Iya, benar. Tapi ini ngomong-ngomong nih ya, Iya. Jess, ini kan teman nongkrong lama nih, Bafi ini. Ya sekarang nikah tuh kayaknya pengen menyendiri aja. Oh, enggak ya? Enggak juga. Paling apa yang beda nih dari nikah, habis nikah, baru-baru nikah kita punya anak. Apa sih yang menurut lu beda? Ada perbedaan nggak? Ada ya, pastinya ada. Lebih ke arah aja sih menurut gue, apa ya, buat tujuannya tuh semakin jelas gitu. Lebih serius gitu ya daripada Lebih sebelumnya serius gitu ya. jadi main-mainnya ya dikurangin. Emang lo gitu. Ya. Penting nggak sih pernikahan? Menurut Ya penting karena banyak faedahnya. Ya kan kalau berbicara kodrat manusia gitu ya. Manusia itu kan butuh pendamping. Kan bisa saja ketika dia menjalani kehidupan ini, kemudian banyak problematika, permasalahan kehidupan. Nah itu biasanya kita itu butuh pensupport lah diantaranya gitu ya. Ya seenggaknya kalau nggak pensupport ya yang menampung keluh kesah kita gitu ya, meskipun hakikatnya yang mampu untuk menampung keluh kesah kita ya nggak ada lagi kecuali Tuhan kita gitu kan, Allah Ta'ala. Ibadah juga. Ibadah. Nah tinggal apa niat dari pernikahan itu apa dulu, apa hanya sekedar ada yang gitu. banyak Kak. Nah makanya kembali lagi pada seluruh perbuatan manusia gitu ya, itu tergantung amalnya gitu, tergantung niatnya. Jadi kita jangankan masalah pernikahan yang serius gitu ya, kayak nongkrong gini aja, ketika niatnya itu nggak bagus jadi nggak bagus kan. Kayak lo ketemu sama Silaturahmi. Abafi gitu, ya ada silaturahmi diantaranya niatnya gitu kan. Kalau niatnya bagus ya jadi bagus, jadi ibadah gitu, meskipun nggak kita niatkan ibadah. Tergantung niat ya. Begitu juga pernikahan. Kalau pernikahan niatnya cuma tadi tadi itu yang disensor ya. Maka yang dia dapat ya itu. Dan bahkan dikhawatirkan nanti rumah tangga itu pecah lantaran ada ketidakpuasan dari kedua belah pihak atau salah satu pihak. Itu Gus. Tapi setelah yang ini ya, saya yang lama-lama nongkrong, sering nongkrong dulunya gitu. Tapi emang bener loh, kayak yang nyari ketenangan gitu, itu kayaknya penting loh. Penting, dan itu tujuan menurut saya semua manusia pengen mendapatkan itu, ketenangan yang hidup. Intinya kayaknya itu ya, ketenangan gitu. Ketenangan hidup. Yang dicari makin kesini ya tenang ya. Betul. Ya kayak Gus aja sih. Sebelumnya kan galau terus gitu kan. Nah sekarang karena ya bisa jadi Allah Ta'ala ngasih petunjuk gitu, ngasih hidayah gitu ya. Akhirnya kembali lagi seperti di jalur yang seharusnya. Itu. Ketenangan ya intinya. Tuh. Ya, karena
mau siapa aja lah, mau Abafi gitu ya, misalkan dalam menjalani kehidupan, kesana kemari gitu, tetap yang diharapkan itu, yang dituju itu ketenangan dalam menjalani kehidupan gitu kan. Iya. Tinggal bagaimana kita ini cara kita dalam menuju ketenangan itu. Nah, kan banyak cara gitu kan. Beda ya. Betul. Ya, hanya saja kalau dari sudut pandang agama, ini bahasa agama nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan bermanfaat aja gitu ya. Ketenangan hidup itu bisa dicapai ketika dia itu, manusia itu dekat dengan Sang Pencipta, dengan Allah Ta'ala. Nah, hanya saja terkadang bahkan seringkali kita ini terlalu pede barangkali ya, karena kita merasa masih muda, punya kemampuan, punya latar belakang yang keren, kemudian etos kerja yang tinggi, sehingga dengan kepedean itu kita ini melupakan hal yang lebih baik, hal yang lebih utama, yaitu melupakan Tuhan kita, melupakan Allah Ta'ala gitu. Sehingga kita ini dalam menjalani segala sesuatu tidak bersandar kepada Allah Ta'ala, tetapi justru bersandar kepada tenaga atau energi atau tadi Yang kita punya gitu. nah, kepedean yang kita klaim sebagai milik kita gitu, atau kemampuan kita. Itu kan salah. Karena kan kita sering membaca barangkali ya, ada la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali oleh Allah. Ya berarti berkumpulnya kita ini oleh siapa kalau bukan oleh Allah Ta'ala? Kan saya juga nggak kenal kan sama Abafi, kan nggak kenal sebelumnya. Tapi Allah Ta'ala mentakdirkan kita bertemu di sini, ya alhamdulillah jadi saudara gitu kan. Padahal sebelumnya belum kenal, dari mana kenalnya. Dan itu yang sering kita lupakan, itu kita tidak pernah menghadirkan Allah Ta'ala dalam kehidupan kita gitu. Gitu. Jadi sebenarnya tujuan kita hidup ini yang benar tuh apa gitu. Kadang kita sering dengar dari teman-teman lagi cari tujuan hidup, Nah, gua baca-baca apa gitu tujuan hidup, apakah kerja banyak cari uang, terus berkeluarga, apa itu, apa ada yang lain gitu. oh ya, kalau Yang gitu. Oke. Kalau berbicara tujuan hidup, memang banyak orang ya yang memahami bahwasanya hidup itu ya tidak ada kecuali materi, gitu ya, sebagian bahkan banyak gitu kan. Artinya ya saya hidup, dan hidup itu harus makan, dan makan itu kita bisa makan itu ya hasil daripada kerja kita. Nah sementara kita lupa bahwa kita ini hidup di dunia, paling dikasih umur berapa sih? Paling secara normal juga 60 tahun, 70. ya 70 pun itu udah dapat bonus banyak gitu kan. Sekarang ya. Zaman dulu mah umurnya panjang-panjang, masih sehat makanan. Dan kita melupakan setelah 70 tahun itu. Artinya setelah 70 tahun itu nanti target kita apa? Kan sering lupa gitu ya. Sangat. Nah sehingga dari sini ya kita harus sadar bahwa Allah Ta'ala menciptakan kita di dunia ini dengan kehidupan yang berwarna-warni, yang latar belakangnya itu berbeda-beda. Sehingga dalam menjalani kehidupan ini ya kita harus ingat tugas kita sebenarnya itu apa. Tidak hanya sekedar kerja cari makan gitu ya. Tidak hanya sekedar nikah kemudian punya anak. Standar kan. Apa ya? Ya kalau berbicara mengenai dalil-dalil ya, Allah Ta'ala itu sudah menciptakan kita dan menciptakan jin dan Allah Ta'ala menciptakan jin dan manusia itu tujuannya adalah untuk penghambaan diri kepada Allah. Jadi kita menghambakan diri kita baik secara fisik, baik secara kerohanian,
ya hanya untuk Allah Ta'ala. Tapi hal ini tidak dibatasi bahwa kita ini harus mulai dari pagi, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur itu harus sholat aja, enggak. Tadi itu yang pembahasan kita di awal ya, artinya kita bisa menghadirkan Allah Ta'ala dalam seluruh aktivitas kita. Jadi misalkan di sini duduk, memang yang dipegang itu laptop, kemudian mengerjakan tugas sebagai karyawan mungkin ya, atau apalah. Itu kalau niatnya hanya sekedar untuk mencari uang, ya hanya itu doang yang kita dapatkan. Nah, tapi ketika kita itu menanamkan, menghadirkan Allah Ta'ala, artinya saya semua ini, melakukan semua ini semata-mata untuk taat atau melaksanakan perintah Allah, lantaran saya sebagai kepala keluarga yang harus bertanggung jawab untuk membahagiakan keluarga, dan salah satu caranya adalah ini, maka di situ ada nilai ibadahnya. Nah, sehingga itu meskipun kita berada di depan laptop, nah kalau misalkan yang jadi sopir dia nyupir, yang misalkan jadi pedagang dia dagang, seterusnya, ketika dia menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di semua aktivitasnya, itu berarti dia telah melakukan sebuah ibadah. Betul. Jadi nggak ibadah itu tidak hanya terbatas pada ibadah formal seperti puasa atau sholat atau ngaji, baca Quran segala macam. Tidak hanya yang formal-formal itu, tapi meskipun ngobrol santai, ngopi, ngerokok di depan laptop, itu pun bisa bernilai ibadah. Tapi kan kadang kita lupa ketika kita kayak senyum kan ibadah. Kalau kita senyum ke orang tapi tanpa menghadirkan Allah, itu ibadah. Ya, Maksudnya menghadirkan itu kayak gimana? oke. Jadi menghadirkan Allah Ta'ala maksudnya adalah kita melakukan itu semua, melakukan aktivitas itu semua, itu karena Allah Ta'ala. Gitu. Jadi tadi kembali kepada tugas utama ya, bahwa kita menghambakan diri kepada Allah Ta'ala. Ya kan? Yang namanya hamba gimana sih? Hamba sahaya. Hamba sahaya itu kan seseorang yang dia itu tidak memiliki dirinya nggak dimiliki loh. Begitu juga dengan kita manusia di hadapan Allah Ta'ala. Kita ini tidak memiliki apa yang biasa oleh orang lain itu dimiliki. Misalnya saya punya mobil, saya punya HP, saya punya anak istri segala macam. Ketika ditanya apakah itu milik kita, bukan, itu semuanya adalah milik Allah. Bahkan diri kita sekalipun kita kan bukan milik kita. Kita punya kekayaan, kita punya ilmu, kita punya etos kerja yang tinggi, kemudian punya kekayaan yang melimpah. Apakah itu milik kita? Secara hakikatnya ya, bukan milik kita. Itu mah milik kita secara formal, secara tertulis. Nah, secara tertulis. Tapi melihat dari sisi hakikat, itu milik Allah Ta'ala. Makanya tadi redaksi la haula wala quwata itu tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali oleh Allah. Artinya ilmu yang kita miliki semata-mata itu hanya titipan. Harta yang kita miliki semata-mata hanya titipan. Jadi kayak gini Gus ya, mungkin ketika kita ada orang gitu nggak mau menghina karena gue takut karena Allah gitu, mungkin itu kali ya. Salah satunya saya nggak ngebunuh lu karena Allah, mungkin gitu kali. Iya, bisa ke sana. Iya, bisa juga sih. Bisa. Nah, tinggal kita ini menumbuhkan hal itu, menumbuhkan tadi kita merasa bahwa diri kita ini adalah hambanya Allah Ta'ala, adalah budaknya Allah Ta'ala. Bisa atau enggak? Gitu. Ya, artinya itu merupakan target. Kemudian manusia hanya bisa berikhtiar. Selebihnya ya Allah Ta'ala yang ngasih. Ibarat gini, ada laki-laki dan perempuan, dia menikah. Kemudian
target dari sepasang suami dan istri ini ingin memiliki keturunan. Dia sampai karena pengen punya keturunan itu sampai ada programnya gitu, Iya. betul kan? Iya, ya. Nah, ketika Allah Ta'ala tidak berkehendak, kedua mempelai ini punya keturunan atau tidak, nggak bakalan jadi kalau Allah Ta'ala nggak berkehendak. Tapi ketika Allah Ta'ala berkehendak, maka suami istri itu bisa punya keturunan, meskipun sudah diprogram, meskipun sudah ikhtiar. Iya. Dalam hal rizki pun sama. Gitu. Nah, jadi terus kan kita katanya udah digarisin ya. Dari lahir sampai meninggal, bakal jadi ini, bakal jadi ini, jadi Betul. udah ada tuh kan. Betul. Nah, maksud saya itu garis hidup kita bisa nggak sih dirubah sama Bisa. kalau kita mengikuti garis itu, kita misalnya terlahir jadi miskin gitu, atau jadi apa? Nah, kan nggak adil kan? Ya Betul. kan? Siap. Ngapain hidup? Karena kan udah diatur. Gitu kasarnya. Siap. Kebaca. Ini 11-12 yang bertanya Gusti kemarin ya. Gue sempat Nah. sempat ngebahas ini. Jadi memang ini kan kaitannya dengan takdir itu ya, ketentuan Allah Ta'ala ya. Ketentuan Allah Ta'ala kan dalam rukun iman itu rukun iman yang terakhir, yaitu iman, yakin, percaya tentang takdir Allah Ta'ala yang baik dan yang buruk. Itu bagian dari rukun iman, bagian dari fondasi keimanan dari orang Islam. Memang berbicara takdir itu seakan-akan seperti kita membicarakan sesuatu yang tidak jelas. Artinya ketika seseorang dilahirkan sebagai seseorang yang miskin, lalu apakah dia itu bisa merubah nasibnya untuk menjadi orang yang kaya? Tapi berarti bisa berubah ya? Bisa. Gimana? Ini pendahuluan dulu. Secara kenyataan, banyak kok orang-orang Indonesia ini yang ketika mereka terlahir itu sebagai orang miskin. Iya. Betul. Tapi justru dia menjadi miliarder. Betul kan? Di masa depannya gitu ya. Kalau melihat histori sebelumnya, dia adalah orang yang memiliki latar belakang keluarga miskin. Tapi dia bisa jadi miliarder loh. Nah, sehingga takdir Allah Ta'ala untuk hal yang ke depan itu sifatnya ghaib. Sifatnya tidak bisa kita pastikan gitu lah. Iya. Nah, misalkan gini. Saya ini ketika masih kecil, saya memiliki cita-cita untuk menjadi dokter. Ya. Kemudian sekarang kok nggak jadi dokter? Pertanyaannya gitu ya. Kok sekarang tidak menjadi dokter? Atau iyalah, karena saya tidak melakukan langkah-langkah untuk menjadi dokter. Jadi selagi kita mau berusaha dan berdoa mungkin ya. Bisa rubah. Nah itu salah satu bagiannya. Makanya artinya memang Allah Ta'ala sudah menulis seorang manusia itu agamanya ketika dia lahir gitu kan. Ketika dia dalam kandungan kan ditulis rizkinya, kemudian dia sengsara atau bahagia, kemudian ajalnya, meninggalnya, kemudian apalagi tuh satunya tuh, jodohnya atau apanya tuh ya. Nah, itu semua memang sudah ditulis oleh Allah Ta'ala. Tapi kan kita nggak tahu. Karena itu berkaitan tentang masa depan. Nah, hal yang berkaitan tentang masa depan itu ya bagaimana sekarang. Artinya tadi, dalam diri manusia itu ada potensi-potensi. Katakanlah ada jalurnya gitulah. Ketika ada seseorang yang dia memiliki latar belakang atau memiliki harapan untuk menjadi sesuatu. Katakanlah tadi dokter yang kita kasih contohkan ya. Otomatis dia harus mengambil langkah-langkah ke sana. Begitu juga ketika kita yang misalkan sekarang ini masih dalam keadaan miskin, kita ingin menjadi orang yang kaya. Secara ikhtiar, ya kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Kemudian tidak hanya ikhtiar saja,
Tapi harus kembali ke awal tadi, bahwa segala sesuatu itu adalah haknya Allah Ta'ala. Artinya di situ menggabungkan di antara dua hal. Yang pertama adalah ikhtiar kita sebagai manusia yang lemah. Kemudian yang kedua adalah sambil berdoa kepada Allah Ta'ala. Itu. Dan jangan pernah merasa bahwa itu semua adalah hasil karya saya. Tapi itu semata-mata adalah tadi melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam semua aktivitas kita. Berarti apapun takdirnya itu mungkin salah satu ujian ya dari Allah. Betul. Itu kita garisnya kalau kaya, tapi mungkin ujian kita ya di situ. Jelas. Ya. Nah, karena selagi manusia hidup pasti ada ujian. Meskipun orang yang kaya misalnya ya, orang yang kaya, saya nggak jamin orang yang kaya, orang yang hartanya melimpah, dia dalam keadaan bahagia secara terus menerus, nggak jamin. Secara mental ya berarti mau itu banyak duit pun itu sebenarnya ujian ya. Betul. Mau miskin, mau kaya, ujian semuanya. Nah, makanya kalau tadi itu berarti ya target dari kehidupan manusia tadi menghambakan dirinya kepada Allah Ta'ala, kemudian tadi dia merasa bahagia dalam menjalani kehidupan. Itu ya gimana kita merasakannya saat ini, gitu. Berarti ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ngasih kita dengan berbagai macam kenikmatannya, itu tinggal kita bersyukur. Berarti kendalinya ada di kita ya. Betul. Karena disitulah kebahagiaan. Iya benar tuh. Iya loh, kadang sekarang tuh nemu rokok sebatang gitu kan, hati bahagia gitu, bahagia banget. Iya benar, karena lu jarang nemu rokok sebatang. Iya gitu. Kalau sering nggak bakal. Iya syukur. Itu nasib itu bisa dirubah. Bisa. Nah, yang termasuk nasib itu apa aja sih? Jadi nasib itu bisa yang mungkin yang dimaksud dari pertanyaannya itu ya, nasib itu adalah hal yang terjadi saat ini. Bisa jadi yang dimaksud itu adalah hal yang sifatnya akan datang. Ya. Nah, kemudian nasib misalkan sekarang kita ini kok dalam usaha, dalam bisnis kok selalu gagal ya, gitu misalkan. Jadi justru dari kegagalan ini kita harusnya introspeksi. Jangan-jangan ketika saya ini berusaha secara maksimal kemudian gagal, jangan-jangan di situ kita lupa untuk menghadirkan Allah Ta'ala. Tuh. Begitu juga dengan dalam keadaan yang sebaliknya, ketika kita itu sukses, itu pun sama kan, tadi ujian juga kan. Ketika kita itu sukses, memiliki harta yang melimpah, bisnis selalu bisnisnya itu sempurna, selalu tidak pernah meleset, itu pun sama juga ujian. Jadi dalam keadaan apapun, nasib baik yang dalam keadaan baik atau dalam keadaan buruk, tentu itu adalah hasil dari perbuatan kita. Hasil dari perbuatan kita, dan itu harus menjadi objek dari tadi itu tafakur atau introspeksi diri kita. Nah, kemudian untuk masa depan bagaimana? Kan kalau seperti ucapan yang disampaikan oleh banyak dari kaum sufi, jadi di agama Islam itu ada 3 komponen. Di agama Islam itu ada 3 komponen. Yang pertama itu adalah syariat. Syariat itu lebih kepada ibadah-ibadah formal, baik ibadah yang murni atau tidak murni. Ya, artinya sholat kita dinilai sah atau tidak, itu syariat. Kemudian yang kedua itu adalah tauhid atau iman. Itu lebih kepada kepercayaan, keyakinan.
Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah tasawuf sufi, yaitu lebih kepada memperbaiki akhlak, memperbaiki attitude, memperbaiki Moral dia. moral, memperbaiki bersosial lah, baik sesama manusia atau kita dengan manusia dengan Allah. Nah, Hubungan sesama manusia dan hubungan dengan Tuhan. Ya. Nah, tadi sebagian ulama dari golongan ahli sufi ini mengatakan bahwa manusia itu adalah putra dari masanya, adalah putra dari waktunya. gimana? Artinya dia tidak terjebak kepada masa lalu, kemudian juga tidak tertipu dalam hayalan-hayalan masa depan, sehingga tugas utamanya adalah melaksanakan apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada dirinya secara maksimal. Artinya untuk masa depan nggak usah dipikirkan. Bener. Cuma itu masih terjadi di kebanyakan orang ya. Jadi dia tuh mikir masa lalu, dan yang bahaya kan mikir masa depan yang belum terjadi. Nah, Betul. itu tuh gimana sih buat kayak antisipasinya atau Ya. kadang-kadang kita lupa gitu, malah mikirin masa depan yang belum terjadi, akhirnya kan timbul ketakutan, Ya. cemas. Nah, itu tuh yang masih banyak orang tuh belum bisa Termasuk saya. itu. Termasuk saya. Jadi orang yang sering atau orang yang terjebak atau khawatir atau takut akan masa depan, berarti dia adalah kriteria dari seseorang yang imannya lemah. Imannya lemah. Jadi ketika kita itu masih, saya di masa depan sukses nggak ya? Sukses nggak ya? Itu aslinya nggak penting, Artinya begini, udah sih apa yang jadi tugas saat ini, misalkan AA sebagai seorang yang pekerja keras, atau udah maksimalkan aja itu kerjaannya. Kemudian, hari ini, yang penting kita bekerja keras, kemudian menghadirkan Allah Ta'ala di dalam semua aktivitas kita. Di sisi lain juga kita berdoa. Kalau berdoa nggak masalah. Berdoa untuk kebaikan semuanya, anak kita, istri kita, keturunan kita, dan diri kita. Jadi insya Allah dengan tiga hal ini, Allah Ta'ala pasti akan memberikan buah dari usaha-usaha atau atau perbuatan-perbuatan yang kita lakukan saat ini. Sehingga kita harus berhusnudzon, harus berprasangka baik kepada Allah Ta'ala, khususnya yang berkaitan tentang masa depan. Karena kalau kita pasrahkan semuanya ke Allah Ta'ala, selesai itu, Mas. Jadi tidak akan terjadi kekhawatiran, saya sukses nggak ya masa depan. Nah, ini berarti kan belum apa-apa udah berprasangka buruk ke Allah Ta'ala gitu. Belum ikhtiar udah Betul. Putus asa. udah mikir hasilnya bakal gini bakal. Betul. Berarti optimis juga ini ya, harus ya. Harus optimis. Karena tadi kita harus berprasangka baik ke Allah Ta'ala. Atau mau kayak gimana lagi? Karena kalau nggak seperti itu galau lagi ya. Iya. Gue yakin nih gue sukses gitu ya. Iya. Gue udah kerja sekarang. Betul. Intinya jangan khawatir ya. Selagi kita menjalankan gitu. Betul. Jangan khawatir, yang penting kita sebagai seorang muslim itu harus menjadi muslim yang taat. Apa yang menjadi tugas kita, ya paling mudahnya sholat lah. Jangan pernah tertinggal ya, meskipun kita masih bolong-bolong, ya seenggaknya kita ada niatan dan belajar untuk menjadi orang yang baik. Jadi bukan berarti ketika yang katakanlah di luar lingkungan pesantren, kemudian saya atau Gusti berada di dalam lingkungan pesantren berarti kita lebih baik, enggak juga.
itu nggak jadi jaminan. Tapi yang penting kita ada niatan bahwa kita belajar menjadi orang yang baik gitu. Kayak sholat